Dia lupa bahwa Allah itu yang maha memberi rezeki, tapi dia mencoba menghentikan dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan cara-cara sihir, menaruh di situ seperti itu. Nah ini seperti hal tersebut ini itu musyrik, dan itu kalau melakukan hal tersebut itu tidak akan orang tersebut itu akan masuk surga. Karena kemusyrikan ini nggak akan pertama, nggak akan kedua, nggak akan ketiga, pasti banyak. Karena dia ingin warungnya atau tokonya itu laris, dan dia masang ranjau pada toko yang lain, kemudian dia masang penarik supaya ke peminat agar ke tokonya dia sama seperti itu. Walaupun dia pakai jilbab, walaupun dia pakai peci, walaupun dia berhaji, itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Haji, jilbabnya dan sebagainya, umrohnya enggak akan dinilai karena dia belum pernah mohon ampun tentang kemusyrikan yang dia lakukan, dan dia tidak bisa mencopot yang sudah dipasang di tubuhnya. Itu harusnya. Nah, bagi anak-anak milenial sekarang ini ya memang harus ada pikiran yang lebih matang, seperti kayak umpamanya jualan online, karena online ini kan lebih mudah gitu, lebih atau lebih susah disantet. Iya, karena lebih agak susah didukunin didukunin ya, walaupun bisa kalau dukunnya pintar itu bisa, tetapi agak lebih susah lah ya. Jadi resikonya enggak. Nah, cuma memang kalau memang Allah itu sudah mempersiapkan jalan rezeki di langit. Di langit ini jalan rezeki nih, belum turun. Jadi orang untuk menurunkan jalan rezekinya dari langit itu dia harus innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya ya puasanya, kemudian juga hormat kepada orang tuanya, kemudian membantu pada orang tuanya, membantu saudara-saudaranya, ini berbuat baik, berkata yang baik pada orang tuanya, seperti itu. Bisa aja orang itu baik dengan orang tuanya, tapi dia memang nggak punya keberanian untuk menjadi seorang entrepreneur, itu bisa. Oh iya, kan itu memang nggak bisa semua orang punya ya Pak Ustadz. Sebenarnya itu bisa belajar, kalau otaknya itu bisa berpikir, itu sebenarnya bisa belajar, entrepreneur itu bisa belajar. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan. Salah satunya anak-anak itu harus mengerjakan itu. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Itu pegang itu. Walaupun orang-orang non-muslim di luar sana itu dia tidak menyembah kepada Allah, dia itu memintanya kepada patung, kan begitu ya. Betul. Dia itu banyak hal lah yang dia minta itu kepada jin, makhluk halus, dewa-dewa macam-macam yang nggak ngerti saya sendiri. Nah, ini bukan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu rahmannya Allah, tetap orang-orang itu dikasih. Kalau dia rajin, betul. Kalau dia ya ulat, tapi kan dikasih hanya cuma di dunia aja, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nah, bagi kita yang muslim, saudara-saudara kita muslim, harus kita benahi, harus kita luruskan. Sebelum lanjut nih, Pak Ustadz kerjanya apa? Pak Ustadz kan diizinkan Allah untuk berdakwah ya Pak Ustadz. Apa duitnya dari situ Pak Ustadz? Enggak. Saya kalau ngaji enggak minta saya. Oh gitu. Iya, jelas dalam Quran sudah dijelaskan. Qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan, aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu tentang Quran. Nah, itu sudah jelas. Jadi saya pegang ayat itu agar berkah kalau saya kerja. Pak Ustadz ada kerjaan lain? Alhamdulillah ada. Apa itu Pak Ustadz? Ya belum. Nantilah. Ini dari kerjaan atau dari apa nih Pak? Ya alhamdulillah dari kerjaan. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya Pak. Iya, karena memang kalau dakwah ya dakwah, ayat dakwah dipakai. Kalau kerja ya harus kerja, ayat kerja dipakai. Nah, kalau ayat dakwah dan kerja itu ada punya kita, berarti sebagai seorang laki-laki ya harus dakwah dan kerja. Makanya kalau kita memang kalau ada seseorang dakwah tidak mau megang ayat dakwah itu ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau dia masih minta bayar ya monggo silahkan. Kalau saya nggak terlalu ribut dengan yang itu. Tapi kalau saya enggak, kenapa? Allah menyuruh.
Sama seperti Allah menyuruh puasa. Allah menyuruh. Kan ada orang Muslim ya, orang Islam yang tidak berpuasa. Iya. Nah, kan menyuruh Allah. Karena tidak ketahuan kan Pak Ustaz. Dia Tapi puasa atau sama, enggak ya? itu dakwah. Kalau Allah menyuruh jangan minta bayar, kalau dia minta bayar, lah itu monggo gitu. Oh gitu. Seperti itu. Kalau saya enggak, silahkan. Berkah nggak itu Pak Ustaz kalau yang Wallahu a'lam. Kalau itu dianggap kerja ya monggo, itu dianggap kerja, jadi bukan dakwah. Kalau dakwah memang harus seperti itu. Niat dan dakwah itu memang untuk mencari pahala dari Allah Ta'ala. Pahala yang sangat pahala istilahnya. kalau yang seperti maaf nih Pak Ustaz, kalau yang kayak khotib sholat Jumat tuh Pak Ustaz, itu kan kadang-kadang mereka dikasih apa namanya Bisaroh, istilahnya ya. bisaroh dari kota amal itu ya gimana? Monggo, itu kan nggak apa-apa ya. Oh itu boleh Pak Itu Ustaz? boleh karena kalau beliau nggak minta boleh Oh, aja sih. kalau dikasih oke, Boleh. kalau minta ini yang harus Jangan. hati-hati. Kalau menurut saya janganlah ya. Kalau menurut saya jangan. Tapi kalau dikasih monggo. Karena kan nggak ada pekerjaan dakwah itu kan nggak ada. Ya dakwah itu dakwah. Berhenti, jangan diembel-embeli pekerjaan dakwah itu jangan sampai. Karena kalau memang itu pekerjaan dakwah itu ya pasti orang itu jarang mengamalkan ayat-ayat yang ada dalam Quran. Taunya dia hafal aja yang diberikan. Jadi Iya, mengamalkan belum Masya Allah. tentu. Seperti itu. Iya maaf Pak Ustadz, Iya. nih para milenial nih, tadi kata Pak Ustadz itu disebutkan mereka di dunia selalu berbuat kebaikan gitu Pak Ustadz. Iya. Ayo ada yang mau tanya nggak nih? Ini Nin, Mbak Anin, Mas Piko, ada yang mau tanya. Ayo. Anin, kita Mau tanyain tanya dulu Anin nggak? ya. Ayo. Ayo, Di dunia. Karena itu hubungannya dengan nanti Allah memudahkan kita untuk mendapat pekerjaan, mumpung ada kesempatan. Ayo. Anin udah bisa Tanya nih. belum? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, sebelumnya kan Anin pernah kerja di Heeh. perusahaan cukup besar lah gitu Pak Ustadz. Iya. Terus di sana ada kendala gitu Pak Ustadz, misal sama atasannya. Apakah ada kendala sama atasannya, kayak nggak hubungannya kurang bagus sama atasannya? Hubungannya kurang bagus gimana tuh? Maksudnya bertentangan sama bosnya. Kita sama atasan itu bertentangan. Apa yang atasannya mau nggak sesuai sama apa yang kita udah kerjain gitu. Lah ya namanya atasan kan pasti dia mau nyuruh sesuai dengan yang dia mau kan kira-kira gitu. Kalau kayak gitu, gimana sih Pak Ustadz cara menghadapinya? Apakah maksudnya ada hubungannya juga nggak sama akhlaknya kita, makanya kita dapat atasan yang seperti itu gitu Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz itu jadi atasan yang nggak bisa diatur oleh bawahan. Saya juga mau cuma Iya itu. Gimana? Itu kalau kamu jadi penyihir cocok. Iya. Iya toh ya. Itu cocok. Itu cocok gitu kalau jadi penyihir. Maksudnya adalah apa namanya? Ya namanya bawahan itu kan harus nurut sama atasan ya loh. Malah maunya dibalik tuh gimana sih? Balik sih Pak Ustadz, gimana caranya supaya kita tuh lebih legowo? Lah iya sih, kan harus tahu namanya kerja itu kan harus tahu ada atasan ada bawahan. Kalau umpamanya kamu itu kerja mau legowo ya harus tahu itu dulu, sehingga pada saat kamu kerja itu nanti kalau atasan itu nggak sesuai dengan kamu itu tahu kalau itu atasan. Dan kamu kan bukan yang punya perusahaan kan gitu. Jadi atasan itu kan lebih senior, lebih senior daripada kamu. Lo minta nyokok begitu, ya. Jadi kalau memang gimana lebih cocok begini, di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan itu hampir mirip dengan hampir mirip dengan kejadian sehari-hari yang kamu kerjakan. Kalau umpamanya atasan itu kok seringnya nggak cocok aja sama kamu, atas pindah ini nggak cocok, nggak ini nggak cocok, teman-teman nggak cocok. Nah, biasanya itu insya Allah ya ini berhubungan dengan kamu. Kamu itu di dalam keluarga dengan saudara-saudaramu itu sering cocok apa sangat sering nggak cocok, hanya itu aja sebenarnya. Oh iya benar Pak Ustadz. Sering nggak cocoknya sih Pak Ustadz. Hah? Sering nggak cocoknya. Sering nggak cocok. Dengan siapa yang sering nggak cocok?
sama adik, sama ibu, sama bapak semuanya sih. Sama kucing cocok nggak ya? Kucing cocok Pak Ustadz. Ya. Oh, berarti ada hubungannya Pak Ustadz sama kita di kehidupan sehari-hari. Iya, sebenarnya sangat ada hubungannya. Makanya oleh Allah Ta'ala tetap diberikan salah satu jalan bahwa kamu di tempat itu sulit sekali untuk cocok. Karena memang dengan orang tua kamu kurang cocok istilahnya. Jadi dengan orang tua kurang cocok ya seperti itu. Jadi kerjaan nanti kamu nggak nyaman aja, sehari-hari itu nggak nyaman. Nah, di pekerjaan ini nanti ya nggak cocok, nanti nggak cocok. Kecuali kalau kamu mulai berubah dengan orang tua, mulai care, mulai dikasih nasihat tuh mau dengerin, mau apa namanya, mau ya maulah istilahnya, mau dengerin, nurut seperti itu. Nah, nanti dalam pekerjaan juga seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi ada tetap ada hubungannya. Kamu dengan keluarga itu tetap ada hubungannya. Kalau kamu dulunya susah nurutnya, saya ini agak sedikit liar umpamanya, ya susah. Di pekerjaan ya kamu nggak akan nyaman gitu. Itu cara Allah begitu. Memang Allah memberikan kamu pekerjaan, tetapi kamu nggak akan nyaman. Seperti itu. Nah itu kamu harus menebus istilahnya. Kalau Allah itu gitu. Itu petunjuk dari Allah bahwa kamu dengan orang dekatmu itu ada yang nggak cocok. Bisa mama, bisa papa, bisa saudara, itu ada yang nggak cocok. Nah itu yang harus kamu pahami, bahwa kamu harus berubah, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama saudara. Nah dari titik itu mudah-mudahan insya Allah nanti kamu diberi pekerjaan oleh Allah Ta'ala itu nyaman. Kan gitu ya, nyaman istilahnya. Jadi seperti itu. Kalau saya pekerjaan maunya ya nyaman. Iya. Maunya kalau bisa jadi bos kan gitu. Maunya. Iya Ustadz. Tapi kan kalau misalnya gini Pak Ustadz, kalau misalnya jadi bos itu kan kita juga punya apa sih namanya? Kemampuan atau apa? Nggak ada ujiannya juga kan Pak Ustadz. Kan orang pasti mikirnya, oh jadi bos enak nih ngatur perusahaannya sendiri gitu. Padahal kita juga sebagai bos tuh kan kita juga punya apa sih namanya? Ada tekanan juga gitu Pak Ustadz. Iya. Kayak misalnya kita buka usaha sendiri nih, misalnya Anin sekarang punya usaha sendiri. Apa itu Nen? Apa tuh sama? Jualan baju Pak Ustadz. Namanya Ya, online? Iya online. Oh. Namanya apa namanya? Sachiko. Sachiko. Iya. Kok kayak kucing sih? Sachiko. Sachiko. Itu kayak bumbu masak malah. Sachiko. Oh Iya iya. Sachiko. Jualan apa itu? Jalan apa Baju tuh? muslim Pak Ustadz. Baju muslim. Iya. Oke, ya. Iya. Gimana juga caranya kita buat ngatur itu loh Pak Ustadz. Kita sendirian misalnya Anin sendirian. Kalau dulu ada atasannya, sekarang sendiri. Sekarang Jadi sendiri, oke, ya. semuanya tuh dipikirin sendiri gitu Pak Ustadz. Gimana supaya kita tetap ada di jalan Allah juga dalam mencari Rezeki rezekinya. situ. Kalau mau gaji papa boleh kan, papa udah pensiun. Digaji anak boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Tapi gengsi nggak tuh? tapi ada ini loh tuh. Tapi kemarin ada ibu-ibu di NTB itu, Iya. dia kerja sama anaknya jadi buruh cucinya, buruh nyetrika. Dia kerja sama anaknya, tapi sama anaknya kayaknya menurut ceritanya nggak digaji. Akhirnya ibu ngambillah HP anaknya. Nyuri Pak Ustadz. Iya ngambil lah ya. Kalau nyuri kan nggak pantas lah. Ngambil HP anaknya, tetapi sama anaknya dilaporin ke polisi. Padahal ibunya nggak pernah digaji. Lah inilah repot. Anak milenial itu ya betul ada itu cerita itu. Itu viral. Nah ini anak yang seperti itu tuh namanya anak kurang ajar. Harusnya ibu itu nggak perlu kerja, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Anak itu ngasih. Nah ini ibunya disuruh kerja sama dia, udah disuruh kerja, nggak digaji. Ini menurut ceritanya. Ibunya jilbaban, itu sedih. Makanya kadang-kadang orang-orang Islam itu kadang-kadang ya gitu, pelit. Karena dia ingin kayanya aja, pelit suruh ngeluarin banyak. Katanya kalau nggak pelit nggak kaya. Banyak orang-orang itu nyuruh sedekah, tapi dia sedekah kadang nggak mau.
Ada orang yang dulu itu nyuruh sedekah viral. Kalau kamu punya kesulitan, sedekah, semua sedekahin. Nah, pada saat dia punya kesulitan, suruh sedekah nggak mau lah. Itu kan namanya menjilat ludahnya sendiri lah. Ini nggak boleh seperti itu. Makanya munafik gitu Pak Ustaz. ya dianggap oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya harus hati-hati kita bicara pun hati-hati. Nah seperti kayak Anin tadi, gimana caranya? Nah caranya salah satunya itu, kalau kamu itu merasa terpressure istilahnya, tertekan dengan keadaan, ya itu sama. Dulu kamu menekan papahmu, mamahmu, saudaramu, bener, Pak seperti itu. Iya. Dengan gayamu loh ya. Iya. Dengan gayamu itu umpama ini hanya umpama. Papahmu sama mamahmu itu bingung. Ini Anin kok nggak pulang sampai pagi, gimana ya? Itu kan tertekan itu. Iya, benar nggak sih? Saya juga nggak tahu nih. Saya pernah nggak Benar, begitu? Pak Ustadz, benar. Pernah begitu? Pernah. Loh, Sering. bener ya? Wah, ini gimana ini? Ini saya mau tanya ini sama mamahnya ini. Ayo gimana? Gimana? Iya, sering pergi sama teman-temannya Pak Ustadz. Ah, Seringnya bilang pulang cuma sebentar aja mah pergi gitu. terus nggak tahunya? Gak taunya sampai jam 11 belum pulang. Kakak, kok belum pulang udah jam 11? Ya ini udah on the way mau pulang, padahal belum ngapa-ngapain. Sejam 2 jam nggak nyampe-nyampe. Ya anak muda biasa lah ngaret-ngaret. Akhirnya papanya yang saya ini. Oh, di telepon gitu ya? Oh, hatimu gimana nih, Meh? Menurut waktu itu sekali, 2 kali itu gimana? Ya. Mikirnya apa ya? Tersakiti sebenarnya, cuman saya mikir mungkin saya juga dulu banyak salah. Jadi kena karma dari anak sendiri gitu. Ya, oke. Aduh, ya. Jadi begitu. Jadi memang dalam suatu keadaan sehari-hari di dunia itu sebenarnya semuanya bisa menjadi petunjuk sebenarnya itu. Bisa menjadi petunjuk siapapun. Makanya tadi benar, oh ya benar nggak tahunya. Apa yang saya ceritain tentang Anin, nggak tahunya Anin, oh iya memang benar dan sering. Makanya Mary tadi bilang sebagai mamanya ya sakit mau gimana. Nah, kalau kamu gimana tuh? Waktu itu gimana tuh? Dilaporin pertama kali gimana tuh? Marah. Kalau saya memang marah waktu itu ya. Saya marah dua-duanya, marah sama istri saya dan marah sama Anin. Kok kau nggak bisa atur anakmu lah gitu malah saya Pak Ustadz. Tapi ya saya berusaha untuk mengikhlaskan kejadian itulah. Saya pikir ya anak muda ya. Karena saya juga belum bisa mendidik secara benar, secara baik ya. Akhirnya saya ngurut dada aja sih, walaupun memang kok kayak gini ya. Sempat doain nggak dulu itu? Apanya Pak? Didoain Aninnya gimana Wah? Masa dibiarin gitu? Saya terus terang mulai belajar bisa berdoa itu kan dari Pak Ustadz. Sempat doa. Dulu ya enggak sempat. Tapi terakhir itu Terakhir insya Allah. apa doanya? Mudah-mudahan teman-teman milenial ini bisa paham gimana beratnya orang tua mendidik anak itu gimana. Doanya gimana coba tuh? Kalau saya sih doanya saya ya Allah jika memang saya sering membuat anak saya itu marah dari tingkah laku saya, ampuni saya. Dan jika anak saya itu pernah menyimpan marah dan jengkel kepada saya sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah kesalahan anak-anakku. Nah, seperti itu aja sih saya. Jadi saya yang pertama itu mohon ampun atas kesalahan saya yang jika karena kesalahan saya membuat anak saya itu marah. Dan saya juga mohon ampun jika perbuatan saya ini akhirnya menjadi ujian bagi saya melalui anak saya dari perbuatan saya yang saya lakukan kepada orang tua saya. Saya mohon ampun terhadap itu dan juga saya mohon ampunkan kesalahan anak saya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Ya. bagus. Kan itu ajaran Pak Ustadz seperti itu saya. Ya alhamdulillah ya memang seperti itulah ya. Kalau nggak diajarin nggak ngerti ya Pak.
Maunya marah aja ya. Pokoknya pokoknya terima beres itu. Nah, Terus? sekarang malah pengen anaknya harus kerjanya juga beres gitu. Gimana itu? Iya betul. Bagus sebenarnya itu ya. Tapi yang mau saya tanyakan ini nih, kamu kan kerja sendiri nih ya. Iya. Nanti diperbaiki aja hubungan sama papa, mama, sama saudara diperbaiki aja. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan dari diperbaiki nanti tes itu sendiri kan ujian dari Allah Ta'ala. Bayar kamu bagaimana itu kan tetap dari kamu sendiri. Kalau kamu perbaiki, coba perbaiki ya. Jalan rezeki itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di langit. Jalan rezeki itu di langit. Kalau kamu senantiasa berbuat baik, nanti akan ini pergerakannya, grafiknya itu seperti linier aja nanti. Nah, seperti dimudahkan. Memang ini seperti ajaib? Enggak ajaib. Allah sudah menulis dalam Quran kok. Selama nanti kamu itu berbuat baik, insya Allah nanti juga Allah akan merubah nasibmu. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum itu bisa kamu nih, kecuali kaum itu merubahnya, kecuali kamu merubahnya. Merubahnya enggak terus ingin dedikasi manajemen kamu tingkatkan, boleh, tetapi bukan itu intinya merubah itu. Intinya merubah itu adalah kembali ke jalan Allah. Nah, itu namanya kerja dan ibadah jadi satu. Oh, balance ya Pak Ustadz. Iya, kalau kamu kerja manajemennya kamu tingkatin, itu nggak ada ibadahnya sama sekali. Paham ya? Jadi nanti di situ. Saya mau tanya nih, Iya Pak Ustadz. per bulan berapa dapatnya kira-kira? Biar ada gambaran untuk teman-teman mau milenial istilahnya. Bersihnya Pak Ustadz. Kalau Ya, kotor dan bersih namanya. Kalau kotornya alhamdulillah 13 juta, bersihnya 8 juta. Oh, alhamdulillah. Setiap bulan. Tergantung kurang lebihnya di titik situ ya. Alhamdulillah 8 juta itu lumayan loh ya. Ya itu bisa disyukuri, itu keren itu. Alhamdulillah. Nanti kalau kamu rubah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya kan? Memudahkan nanti. Ya, dirubah aja. Jadi dirubah itu bukan manajemen. Enggak, sambil jalan aja. Sambil nanti belajar ini itu. Gitu-gitu aja sih. Ya kan? Oke, sekarang siapa lagi? Ya, lagi nih. Mas Viko udah kerja belum? Mas Viko kerja di mana? Kerja di perusahaan swasta di obat-obatan. Oh, buat Iya. obat. Obat apa itu, Mas? Obat herbal. Oh, obat herbal. Iya. Ya, alhamdulillah besar gajinya. Cukup lah. ya. Oh, iya. Sebulan cukup. Mas Viko juga udah kerja loh. Alhamdulillah. Mbak Tita sudah kerja juga? Alhamdulillah dititipin Allah bisnis sendiri, online shop. Waduh, guys, ini Mbak Tita ini putrinya Pak Ustadz Danu nih, juga bisnis ini sama dengan Mbak Anin ya. Iya. Apa Mbak Tita bisnisnya? Baju juga? Iya, baju juga, makanya sambil Masya Allah. karena Anin sekarang tinggalnya kan di Jogja, jadi sekarang bisa sharing. Iya, bareng betul. berdua. Ya, sekali-sekali saya dipanggil Pak Tung, sekali-sekali panggil Om. Gak apa-apa ya, guys. Oh, terus baju juga sama? Baju juga. Oh. Baju juga. Kebetulan bareng. Mahal-mahal nggak sih bajunya? Enggak. Oh gitu. Namanya apa? Seikara. Apa? Seikara. Sekara, guys. Seikara. Nanti kita tulis ya. Nanti kita tulis di vlog kita ya, Pak Ustadz ya. Boleh ya, Pak Ustadz ya. Boleh nanti. Sekara nanti kita tulis juga. Yang Mbak Anin apa? Sachiko. Ya, guys. Kalau ada yang mau apa nanti berminat dengan baju-bajunya Mbak Tita atau Mbak Anin, nanti bisa kita tulis ya, kita tulis di deskripsi atau kita masukkan, boleh ya Mbak Tita ya? Boleh, Om. Itu bahan ambil dari dalam negeri apa luar negeri? Ambilnya dari dalam negeri. Kita dalam berdua negeri bareng-bareng semua. nyari ngehandle nyari bahan, Sendiri? balesin chat, ya packing berdua, ya. Sendiri? Berdua. Oh berdua? Bareng operasional. Aku mau dah kalau digaji nanti. Gajimu berapa nih dulu? Dulu di waktu kerja di itu 5
Oh 5 juta dia dapat 8 juta udah. Oh ya, alhamdulillah, Pak Ustadz ada peningkatan Ya, ya. alhamdulillah. Dan sekarang Bagus lah. bekerja tidak ada tekanan dari bosnya kira-kira Iya. gitu kan? Bosnya ya dirinya sendiri gitu. Kamu harus memacu dirimu sendiri mulai sekarang nih. Nanti Papa bantu insya Allah. Terus Mbak Tita, Bantu ngabisin ATM. kalau Mbak Tita pengen tahu berapa tuh penghasilannya? Ayo per bulan berapa Mbak Tita? Kotor sama bersih berapa? Ah. Iya nggak apa-apa. Kalau yang alhamdulillah Ramadan ini kan lumayan meningkat ya Om ya. Apanya? Penjualannya. Omsetnya? Alhamdulillah. Apa? Di kotornya 150. Oh, stop. Masya Allah, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok jadi sedih saya, terharu Pak Ustadz, kok bisa itu apa karena Mbak Tita ini anaknya Pak Ustadz? Gimana nih kiat-kiatnya ini? Saya mesti tanya Mbak Tita atau harus tanya Pak Ustadz? Coba ditanyain dulu Kiat-kiatnya apa tuh Mbak Tita itu? Awalnya gimana? Awalnya Dulu yang gimana dulu itu? Siapa? Awalnya gimana? Bapak kasih masukan, Hah? Oh. coba jualan baju gitu. Oh, gitu. Cuman memang dari awal dibilang juga nggak usah buka toko ya Nduk, buka di rumah aja. Kenapa nggak usah buka toko? Kenapa? Karena sebenarnya ada warung makan juga. Oh. Diminta Bapak untuk bantu handle di warung makan, cuman karena warung makan itu awal mungkin rame ya Om, Pak tuh maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Rame, tapi setelah dilihat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, diberi apa ya, Ujian gitu ya. supaya mungkin tokonya terlihat tutup. Oh gitu. Iya, sampai customer bilang kok tutup Kak, padahal warungnya nggak pernah tutup Lah, gitu. ini kejadian bener Pak Ustadz ini. Iya, memang begitu. Beberapa kali itu, nggak cuma 1 kali, dan customer sampai bilang Kak kok warungnya tutup ya, saya udah parkir di depan gitu, tapi katanya tutup gitu. Masya Allah. Cuman ya mungkin ujiannya seperti itu, akhirnya Bapak bilang coba Nduk usaha buka jualan gitu. Awalnya sih Tita ambil Om, zaman-zamannya batik tie-dye gitu, Tita ambil di pasar, cari-cari. Oh gitu, Masya Allah. Lewat online itu ya Mbak ya? Aku ngambil di pasar tapi jualinnya lewat online. Online, ya. Ambil di pasar. Artinya barang jadi di pasar terus Iya. dijual online Setelah seperti itu Tita cari-cari untuk suppliernya, dapat di Pekalongan. Setelah itu mulai menurun tie-dye. Baru alhamdulillah sekarang produksi sendiri. Tie-dye itu apa? Tie-dye itu kayak batik jumputan. Apa itu? Oh, batik yang dijumput diambil gitu? Ngambil, Celup, ngecer. motif. Cara ngelukisnya itu dijumput. Astaga, saya Iya. pikir jumput itu kayak orang ngambil itu loh Pak. Oh, teknik pembuatannya. Iya. Ditali itu ditali. Oh, ditali. Awalnya jualan batik berarti ya Om ya. Awalnya itu untungnya atau omsetnya berapa Mbak Tita? Awal-awal itu. Sebulan awal nggak ada yang beli Om. Allahu Akbar. Rugi dong. Ya Iya. normal namanya. Jadi juga mengalami Sebulan. pasang surut seperti itu ya. Sebulan awal nggak ada yang beli, akhirnya nyoba nyari tahu gimana sih cara jualan online gitu. Terus buka di YouTube. Itu mentornya siapa itu kalau boleh tahu mentornya dulu itu? Bapak sambil dikasih tahu juga, iya. Loh. Ini bapak ini mentor ya, pendakwah ya, waduh bingung. terus. Setelah itu mulai endorse dikasih tahu. Oh, Endorse. Bapak bilang coba endorse gitu. Oh iya ada namanya endorse ternyata Om. Apa itu endorse tuh? Endorse itu Dipropagandakan gitu. dipromosikan Oh, promosi ya. sama influencer. Perang aja. Endorse influencer. Iya. Mempromosikan barang kita. Untuk promosiin barang Berarti kita, memang aku ada- kirim ke influencer itu. Mulai dari itu, alhamdulillah mungkin Mulai Jangan, naik iya, seperti itu ya Mbak Tita ya. Ya alhamdulillah dari ndak
laku, ndak ada yang beli sampai sekarang seperti itu hasilnya ya, masya Allah, alhamdulillah itu Pak Ustadz. Itu kalau kotor berapa tadi 150 ya? 150 Pak Ustadz. Itu bersihnya berapa? Separuhnya mungkin. 75-an. Oh, alhamdulillah. Kok bisa separuh? Seharga Xenia kayaknya. Mau tahu. Xenia yang digigit tikus itu loh. Wah, alhamdulillah loh sampai seperti itu ya. Itu kalau boleh tahu nih Mbak Tita. Tadi kan Bapak bilang selalu berbuat baik. Itu Mbak Tita sama Bapak sama Ibu gimana itu? Pernah jengkel? Jujur loh ini, harus jujur loh ini. Jujur. Mungkin kalau waktu SMA, waktu Tita belum ini ya, apa ya Om, masih ABG ya, masih pengennya ABG egois, pengennya anak bapak gue ABG. pengennya kayak menang sendiri. Mungkin waktu SMA. Setelah itu kan Bapak dakwah ngasih tahu nggak boleh kayak gitu. Jadi mulai dari situ Tita menjalankan apa yang dinasihatkan Bapak gitu. Insya Allah Tita mulai dari situ kalau misal ngerasa salah kita langsung minta maaf. Masya Allah. Ya. Iya. Tuh. Gimana tuh, jadi bingung nih jadi. Sambil disuruh-suruh ini apa, berbuat baik sama saudara. Kan kebetulan adik-adik Tita kan ada 3. Ya. Bapak Maksudnya juga. berbuat baik itu mandiin gitu atau nyuapin? Iya, Oh iya. mandiin, nyuapin. Oh, Kalau seperti bisa itu. meringankan Iya. beban. Kalau bisa membantu, dibantu. Kalau ada yang kesulitan, kita harus bantu. Jadi nggak boleh egois, maunya diri sendiri gitu nggak boleh. Masya Allah. Iya. Sebisa Saya mungkin. jadi speechless. Oh gitu ya. Tapi sampai sekarang masih aktif juga di online, masih aktif juga membantu adik-adik. Insya seperti itu. Allah. Insya Allah. Sebisa mungkin kan. Iya. Kalau misalkan ibu pas repot, Ya. terus tugas adik-adik ibu mungkin nggak bisa bantu, insya Allah Tita sama Mas Wiko bantu, sama Mbak Anin sekarang udah ada. Oh, Mbak Anin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak Anin. Iya. Wah, bagus sekali, bagus. Kalau Mas Dion gimana itu? Nah, gantian sekarang yang megang. Ayo. Kan kamu. Oh iya. Alhamdulillah banget ya bisa seperti itu ya. Karena banyak membantu orang tua, akhirnya juga rezekinya dibukakan oleh Allah seperti itu Pak. Iya, alhamdulillah ya. Itu tetap kalau saya kan hanya ngajarin aja ya tuh. Iya. Hanya ngajarin ya. Jadi kalau saya hanya ngajarin agar anak-anak itu paham, tapi juga ngajarin agar anak-anak itu juga tidak penakut gitu. Maksudnya penakut bagaimana itu Pak? Ya berani ngambil resiko. Oh iya. Karena yang namanya Hidup ini ada resiko gitu Pak. iya, hidup ini kan ada resiko. Kalau enggak surga ya neraka. Nah, 2 itu memang. Ya, hanya 2 itu. Hidup di dunia pun sama resikonya, berhasil atau Gagal. Tapi itu kan bisa insidental ya, itu berhasil gagal itu insidental. Nah, kalau saya cirinya adalah meminimalisir risiko Belajar gagal. dari kegagalan dan tidak sombong dari keberhasilan kita. Iya, harus seperti itu. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau diberi keberhasilan tidak boleh sombong, kalau digagalkan ya jangan putus asa tetap. Karena di situ nanti ada tengah-tengahnya, di titik tengah-tengah itu males. Ya. Orang males itu di tengah-tengah itu. Iya. Jadi mau kemana nggak bisa, mau gini nggak bisa, mau itu nggak Kecewa bisa. itu masuk di tengah-tengah atau? Kecewa itu nggak masuk di tengah-tengah karena dia sudah melakukan
malah keputus asa malah. Ya, tengah di kecewa itu karena dia sudah menjalankan cuma pada waktu Allah itu mengizinkan gagal dia kecewa. Iya, kayak umpamanya Tita, saya nggak terlalu memonitor ya untuk Tita, tetapi sesekali saya tanya sih. Kalau umpamanya dibikin tiap bulan, anggap aja 12 bulan itu dianggap rata-rata itu berapa bersih dari penjualan rata-rata aja ya, karena fix kan nggak mungkin. Bersih itu berapa per bulan? 40, 50, 60 rata-rata. Iya, mungkin bersih 30, 40. 30, 40 rata-rata ya. Iya, rata. Kecuali kalau begini lonjakannya langsung. Oh ya. JJM. Ya nanti JJM yang sudah diatur lagi sama direktur. Jadi kepala proyek yang diatur JM. masih ada makan hatinya ya bahasanya gitu. Kalau ini langsung sendiri ya. Bagaimana bisa memanage itu setiap harinya, bisa istiqomah itu bagaimana itu Mbak Tita? Kalau boleh di-share ya ini untuk sahabat muda juga nih, bagaimana bisa istiqomah itu, menjalankan itu? Karena pekerjaannya kan udah titipan dari Allah, berarti apa yang udah dititipin sama Allah harus kita kerjain gitu Om. Seperti itu Pak Ustadz, Masya Allah. Takutnya nanti kalau nggak dikerjain dolim. Berarti tetap harus berusaha, biarkan Allah yang menentukan hasilnya seperti itu. Masya Allah. Bapak udah selalu sampaikan. Iya. Jangan pernah mikir nanti targetku segini, nanti targetku segini. Karena nanti ketika punya pikiran seperti itu, ketika gagal nanti kita Gresuloh kecewa. Betul. Saya juga sering dengar dari Bapak itu. Allah, gitu. Iya, jangan. Iya benar. Iya. Masya Allah. Mas Dion nih, Mas Dion. Iya Pak. Sebagai bapak muda nih, ini mungkin juga bisa jadi pelajaran untuk para kaum muda dan milenial. Kerjanya apa Mas sekarang Mas? Kerjanya? Saya itu Pak Dong dititipkan orang tua buat ngurusin cucian mobil sama ada usaha online sendiri tapi masih kecil-kecilan Pak. Online juga nih. Tapi kecil-kecilan. Ini enggak pada saingan nih Pak, online ini semua. Malah saling bantu Pak Dong. Malah saling bantu. Sama kadang bantu-bantu packing buat istri sama istri juga. Packingannya istri. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ada. Yang saling bantu ini menurut saya geli di telinga saya. Kan boleh Pak Ustadz saling bantu nih. Kan saling bantu ya, Saling bantu itu tetap ada bedanya sebenarnya tuh. Kalau menurut saya gini, kalau mamanya ini kan suami istri nih, kita kan udah naik nih. Nah ini Dion lagi naik nih, lagi baru meniti. Nah yang saling bantu tuh yang mana nih saling bantu? Oh iya ya. Nah, saling bantu yang mana nih? Saling bantu itu ya. Kalau ini yang sudah berhasil membantu yang belum berhasil kan kira-kira gitu. Gimana? Enaknya gimana nih? Ya. Jadi intinya itu bukan saling bantu sebenarnya. Jadi intinya itu adalah ya saya malah sering membantu istri boleh. Boleh ya Pak Ustadz ya? Ngomong begitu karena saling bantu yang sebelah mana kan gitu. Coba kalau kita berpikir gimana saling bantu? Yang satu sudah, yang satu masih meniti. Saling bantu. Gimana? Berarti yang ini turun. Yang sudah berhasil. Ya bisa, malah nanti yang berhasil itu malah drop karena yang ini jalannya belum paham, kemudian ini udah naik. Sebenarnya kalau membantu itu dari sisi-sisi manajemen mamanya titik-titik itu kan nggak ada persoalan sebenarnya, dikasih cara-cara seperti saya bilang sama Tita, ringan. Saya masih ingat dulu, kamu jualan baju wanita. Kenapa itu Pak? Ada rahasianya ini sebenarnya. Nah ini rahasianya kan harus dijelaskan. Kalau kita jangan sekarang. Jangan sekarang. Oke. Karena wanita itu begini itu tuh. Dan kamu titiknya di situ.
Jangan jualan yang tipe seperti ini. Karena yang tipe seperti ini jarang diminati wanita. Nah itu memang itu secara psikis, strategi pasar itu, strategi saya, karena saya nggak pernah jualan. Saya nggak pernah jualan itu, tetapi pemikiran saya seperti itu. Saya kasih ke dia, nih jualannya ini begitu aja. Rewel di situ aja kalau saya. Seperti itu. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dikerjakan di titik-titik itu. Nah, kalau memang nanti ditanya sudah mulai ini kok alhamdulillah dikasih rezeki Allah, kemudian ditanya tetap ini, tetap itu, tetap ini, tetap bagus ini. Nah, itu mulai jangan hanya kerja dengan orang lain aja karena susah ngendaliinnya. Itu mulai bikin sendiri. Kalau memang kita mau di luar selain bikin sendiri juga bikin dengan orang lain juga. Jadi ada tahap-tahap seperti itu yang harus dikerjakan. Jadi istilahnya kalau bikin sendiri ya jangan terlalu besar, tetapi ya cukup gitu ya Pak. Cukup lah. Untuk orang lain kan menolong orang lain juga yang ini. Sama seperti itulah kerja itu ya. Seperti itu. Tuh. Ini Bapak bisa jadi bos entrepreneur bisa buka kursus ini untuk kaum milenial ini. Bagaimana bisa kiat-kiat usaha itu bisa cepat maju seperti itu ya Pak Ustadz, dan usaha apa aja yang harus diambil itu kayaknya Pak Ustadz banyak ilmu ke arah situ Kalau yang masih saya, disembunyikan. Kalau saya itu tetap arahnya adalah dekat pada Allah, karena kan kita semua orang Muslim itu tahu bahwa semua orang Muslim itu tahu bahwa Allah itu yang maha memberi rezeki. Lah kalau kita itu tahu Allah itu maha memberi rezeki, tetapi kita tidak dekat sama Allah, gimana caranya Allah mau memberi? Nah, caranya tadi salah satunya adalah dari surat Az-Zariyat tersebut. Salah satu aja. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang Muslim, dan juga terhadap orang yang bukan Muslim pun akan diberikan pada Allah Ta'ala. Salah satunya itu. Jadi berbuat baik, sholat tertib, baca Quran, puasa, kemudian hormat kepada orang tua, hormat kepada siapapun, membantu itu untuk nantinya akan Allah membantu itu kan sebenarnya nanti Allah itu akan mempermudah memberikan kepada kita. Betul. Jadi kalau mamanya saya sering bantu kamu, nolong ini, saya nggak butuh apa-apa dari kamu, tetapi yang saya butuhkan hanya Allah aja. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita menolong orang, membantu orang atau sedekah kepada orang lain itu untuk cari keuntungan, nggak perlu. Kenapa? Kalau kamu tadi tanya saya kerjanya apa, ya itu masih rahasia. Karena apa ya, nantilah ya, nanti. Kayaknya ini sesuatu yang besar ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak bincang-bincangnya kali ini. Karena waktu kita terbatas nih Pak Ustadz, ada kesibukan lain juga mungkin. Terima kasih Mas Viko, Mas Al, Mas Dion, Mbak Tita, terima kasih ya udah sharing-sharing sama kita di sini buat sahabat beriman, buat kaum milenial juga, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ibu Mary, terima kasih, Mbak Anin, Mas Agi. Nah, sahabat beriman, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan bincang-bincang kami ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua, khususnya kaum milenial ya yang masih belum beruntung mendapat pekerjaan atau lagi mencari pekerjaan atau lagi yang pengen meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan video kami ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.